Hai hai hai, selamat pagi. Senang sekali Ibu hari ini bisa menyapa kalian dan bisa bertemu dengan kalian pada pembelajaran PJJ daring kita. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, di subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, pada mata pelajaran hari ini kita akan mempelajari pada mata pelajaran IPA di pelajaran 1 dan 3, di mata pelajaran IPS di pembelajaran 1 dan 5. Baik, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari pada mata pelajaran IPA dan juga IPS. Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mempelajari pada mata pelajaran IPA. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti pada gambar ya. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan dan sebagainya. Dengan melakukan kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Seperti pada gambar kita menjaga lingkungan sekolah, akan terlihat bersih ya. Nah, dari teks bacaan yang sudah kita baca sebelumnya, ya, ternyata hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan juga susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan juga ternaknya. Nah, ayo anak-anak, amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan bahwa tanaman dan hewan tersebut terawat. Coba perhatikan contoh yang pertama, ada daun. Nah, di situ ada tertulis atau sudah ada, Ibu kasih contoh, dicentang ya, bahwa menyatakan atau menerangkan tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang terawat. Nah, di sini tugas anak-anak nanti bisa mencentang bagian tumbuhan dan hewan yang terawat. Ya, perhatikan baik-baik mana ya gambar yang terawat dengan tidak terawat. Nah, dari gambar yang sudah Ibu sajikan, menurut kalian bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, sekarang perhatikan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang dimakan hama. Kemudian ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Batang daunnya layu, daunnya berwarna kekuningan atau coklat dan dipenuhi hama atau gulma. Kemudian ciri-ciri hewan yang terawat, bulunya bersih, badannya legap, geraknya lincah dan jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, bulunya kotor dan banyak kutu. Nah, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Lingkungan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu ya. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan juga jahe. Dan masih banyak ya beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan obat. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Kemudian Siti pun mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan.
Siti pun mengajak ibunya dan juga ayahnya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat. Di antaranya ada lengkuas, lidah buaya, dan juga sirih. Sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Dengan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Ya, di antaranya kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan, membatasi pengambilan sumber daya alam, dan juga penanaman kembali hutan yang gundul ya. Kemudian sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Kita membuang sampah sembarangan. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan kita membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian kita bisa mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Pembelajaran kita mengetahui pentingnya penghijauan sebagai salah satu wujud upaya pelestarian sumber daya alam, dan juga kita dapat mengetahui informasi pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada pembelajaran PJJ daring hari ini. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat.